Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Nurjana dari TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.2, implementasi pembelajaran sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Triyono Martorejo selaku fasilitator dan Bapak Ahmad Subarka selaku pengajar praktik. Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan, membangun relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pentingnya pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Berdasarkan kerangka KESEL, pembelajaran sosial dan emosional bertujuan mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Manfaat penerapan dan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional dapat meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu peningkatan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif, yaitu pengurangan perilaku negatif. Dan yang ketiga, yaitu peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, yaitu pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. 4 indikator dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah yaitu 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, 4. Penguatan PSE, pembelajaran sosial dan emosional, pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Pengajaran eksplisit. Implementasi pendidikan sosial dan emosional dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan,
melatih dan refleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keberagaman budaya. Pengajaran eksplisit. Pengajaran eksplisit kompetensi sosial dan emosional atau KSE melalui kokurikuler, ekstrakurikuler, dan menggunakan proyek atau kegiatan sekolah. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan KSE dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan KSE, responsif secara budaya dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan secara teratur untuk mengembangkan KSE dan budaya yang dimiliki, berkolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. 1. Memodelkan atau menjadi teladan, kegiatannya menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya, mengapresiasi, menunjukkan kepedulian. Yang kedua, belajar. Dengan kegiatan membiasakan, merefleksikan KSE pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan perawatan diri, mengagendakan sesi, berbagi praktik baik. Dan ketiga, berkolaborasi, membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di sekolah. KSE yang dikembangkan. 1. Kesadaran diri dengan kegiatan mengidentifikasi emosi dalam diri. Cara penerapan, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kegiatan menanyakan perasaan hari ini. Alasan pemilihan KSE tersebut, dengan mengetahui perasaan anak-anak, guru dapat mempersiapkan murid secara emosi dengan baik untuk memulai proses pembelajaran agar pembelajaran dapat lebih optimal. KSE yang dikembangkan yang kedua yaitu manajemen diri, menunjukkan disiplin dan memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Cara penerapan dengan pengajaran eksplisit, dengan kegiatan berdoa sebelum belajar dan menawarkan kepada anak untuk berbagi cerita. Alasan pemilihan KSE tersebut yaitu dengan kegiatan berdoa sebelum belajar, anak dapat berlatih mengelola emosi, yaitu disiplin. Dengan kegiatan berbagi cerita, guru dapat mengetahui emosi yang sedang dialami anak, serta mengetahui keberanian anak dalam mengambil inisiatif. Hal ini dapat melatih manajemen diri pada anak. KSE ketiga yang dikembangkan yaitu kesadaran sosial, dengan mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih. Cara penerapan dengan penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dengan kegiatan mau bergantian atau berbagi mainan atau alat dan bahan pembelajaran kepada teman. Alasan pemilihan KSE tersebut dengan membiasakan anak untuk mau bergantian atau berganti mainan atau alat dan bahan pembelajaran akan dapat menumbuhkan sikap empati dan rasa welas asih bagi anak. Hal ini dapat melatih kesadaran sosial anak. KSE yang dikembangkan yang keempat yaitu keterampilan berelasi, dengan mengembangkan relasi atau hubungan positif. Cara penerapan integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik dengan kegiatan bekerja sama dalam kelompok. Alasan pemilihan KSE tersebut dengan memberikan tugas kelompok akan dapat melatih anak untuk bekerja sama dengan teman atau orang lain. Hal ini dapat melatih kemampuan berelasi anak, yaitu mengembangkan relasi atau hubungan positif.
KSE yang dikembangkan yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang. Cara penerapan, pengajaran eksplisit, refleksi anak pada kegiatan penutup. Alasan pemilihan KSE tersebut, dengan memberikan kesempatan pada anak untuk berefleksi, akan dapat melatih anak agar dapat mengevaluasi pengaruh dari guru atau kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran. RPP Pembelajaran Sosial dan Emosional. Identifikasi kebutuhan murid dengan melakukan observasi dan wawancara dengan murid untuk mengetahui gaya belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat murid, yaitu dengan mengamati minat murid dalam satu kelas. Dan pembelajaran diawali dengan mengingat kembali materi dalam pembelajaran pada hari sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal anak-anak. Hasil observasi dan wawancara. Guru menemukan ada 3 perbedaan gaya belajar murid, yaitu 7 anak dengan gaya belajar visual, 6 anak dengan gaya belajar auditori, dan 2 anak dengan gaya belajar kinestetik. Adanya perbedaan minat pada anak, yaitu anak yang suka bahasa atau keaksaraan ada 3 anak, anak yang suka berhitung ada 2 anak yang suka seni ada 7 anak, dan anak yang suka bermain peran ada 3 anak. Adanya perbedaan kesiapan belajar murid, yaitu murid dengan pemahaman awal baik ada 6 anak, cukup ada 7 anak, dan kurang ada 2 anak. Rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi TK. Modal luring. Kelompok A usia 4-5 tahun. Semester 1 minggu ketiga. Hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Alokasi waktu 180 menit. Topik binatang. Subtopik ikan air tawar. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. 1. Terbiasa mengucap kalimat thayyibah, menghafal surat-surat pendek, hadis dan doa harian. 2. Terbiasa saling menghargai, menghormati, menyayangi diri sendiri dan orang lain. 3. Mudah bergaul, berempati dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 4. Mampu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah sehari-hari. 5. Mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. 6. Menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi sederhana secara aman dan bertanggung jawab. Serta 7. Mengeksplorasi berbagai proses seni dan mengekspresikannya. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan. 1. Anak mampu mengucap doa sebelum dan sesudah belajar dengan lancar dan tertib. 2. Anak mampu menyayangi makhluk lain atau binatang dengan memberi makan ikan. 3. Anak mampu berbagi dan bekerja sama dengan teman dengan baik. 4. Anak mampu mengelompokkan gambar ikan dan membilang 1-5 dengan benar. 5. Anak mampu menulis ikan dengan benar. 6. Anak mampu menggunakan alat memancing dan seser dengan benar. 7. Anak mampu bekerja sama membuat kolase gambar ikan di kolam atau akuarium sesuai dengan kreasinya sendiri. Sumber, media, alat, dan bahan pembelajaran. Sumber, media, alat, dan bahan pembelajaran terdiri dari 1. Buku cerita ikan, Bara Tidak Mau Bicara, laptop, ikan, dan gambar ikan, serta link YouTube. 2. Kertas, pensil, spidol, krayon, kotak pasir, senter, kartu huruf, biji-bijian, dan kerikil. Ikan, kertas, kartu angka 1-5, piring, lembar kerja anak membilang 1-5 dengan gambar ikan, bak air,
alat main pancingan ikan magnet dan ikan-ikannya, seser, ikan kecil, kertas manila, kertas warna, lem, gunting, daun, daun kering, bunga, dan kertas koran. A. Kegiatan pendahuluan 30 menit. Kegiatan pendahuluan 1. Rutinitas pembukaan terdiri dari berbaris, salam, berdoa, dan mengecek kehadiran. Kemudian dilanjutkan dengan anak berbagi cerita. Guru membacakan buku cerita tentang ikan. Guru memperlihatkan ikan di toples dan menjelaskan tentang ikan, tempat hidup ikan, bagian-bagian ikan, makanan ikan, perkembangbiakan ikan, cara menangkap ikan, dan manfaat ikan. Guru memperlihatkan video tentang macam-macam ikan air tawar. Guru melakukan tanya jawab tentang macam-macam ikan air tawar dengan gambar. Berdiskusi tentang menyayangi binatang, yaitu dengan memberi makan ikan. Mengenalkan kosakata baru sesuai dengan topik. Ice breaking. Dilanjut, anak dan guru membuat kesepakatan sebelum kegiatan inti. B. Kegiatan inti 60 menit. Ada 4 kegiatan inti yang disediakan. Yang pertama yaitu menulis ikan. Alat dan bahan. Anak dapat memilih media yang akan dipakai untuk menulis ikan, yaitu kertas, pensil, spidol, krayon, kotak pasir, dan senter, kartu huruf, biji-bijian, dan kerikil. Kegiatan inti kedua yang disediakan yaitu mengelompokkan gambar ikan dan membilang dengan angka 1-5. Alat dan bahan. Anak dapat memilih media yang akan dipakai dalam mengelompokkan dan membilang gambar ikan, yaitu ikan kertas, kartu angka 1-5, dan piring. Lembar kerja anak mengelompokkan dan membilang 1-5 dengan gambar ikan, pensil atau spidol. Kegiatan inti yang ketiga yaitu bermain peran menangkap ikan atau memancing ikan. Alat dan bahan. Anak dapat memilih media yang akan dipakai dalam bermain peran menangkap ikan atau memancing ikan, yaitu bak air, alat main pancingan ikan magnet, dan ikan-ikannya, seser, dan ikan kecil. Dan kegiatan inti yang keempat yaitu bekerja sama membuat kolase gambar ikan di kolam atau akuarium sesuai dengan kreasinya sendiri. Alat dan bahan. Anak dapat memilih media yang akan digunakan serta dapat memilih bentuk atau hasil karyanya yang akan dibuat sesuai keinginan sendiri yang dilakukan secara berkelompok, yaitu kertas manila, kertas warna, lem, gunting, daun, daun kering, bunga, dan kertas koran. C. Istirahat, makan, dan bermain 30 menit. D. Kegiatan penutup 30 menit. D. Kegiatan penutup. 1. Menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan oleh anak atau recalling. 2. Menguatkan konsep yang telah dibangun oleh anak. 3. Ujian atau perilaku positif yang telah dilakukan anak. 4. Refleksi anak dengan panduan pertanyaan seperti apa yang kamu sukai dari kegiatan hari ini? Apakah kamu mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan? Apa yang akan kamu lakukan setelah belajar tentang ikan? Instrumen penilaian. Instrumen yang pertama yaitu anekdot.
Instrumen penilaian yang kedua yaitu hasil karya. Instrumen penilaian yang ketiga yaitu checklist. Dan instrumen penilaian yang keempat yaitu foto berseri. Bapak Ibu guru hebat, demikian demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.